Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Radatul Rahman, BP 2054-2012. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang piutang wesel. Selanjutnya, pengertian. Wesel adalah bukti janji tertulis bahwa pemberi wesel akan memberikan uang dalam jumlah tertentu pada tanggal yang disepakati pada penerima wesel. Ketika pemberi wesel memberikan wesel, pemberi wesel juga harus memberikan surat pernyataan bahwa pemberi wesel sanggup bayar. Sedangkan promes adalah surat janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada waktu yang telah ditentukan. Ada dua istilah yang perlu kita ketahui. Yang pertama, wesel tagih. Istilah ini ditujukan kepada penerima wesel atau yang menagih dan setara piutang. Yang kedua, wesel bayar. Istilah ini ditujukan kepada pemberi wesel atau yang membayar dan setara utang. Berdasarkan bunganya, wesel terbagi menjadi dua. Yang pertama, wesel berbunga adalah wesel yang membebani bunga kepada pihak debitur. Dengan demikian, jumlah uang yang diterima oleh pemegang wesel pada saat jatuh tempo adalah senilai uang nominal ditambah bunga selama jangka waktu yang tercantum dalam wesel tersebut. Yang kedua, wesel tidak berbunga adalah wesel yang tidak membebani bunga kepada pihak debitur. Maka jumlah uang yang diterima oleh pemegang wesel pada tanggal jatuh tempo adalah sebesar nominal yang tercantum dalam wesel tersebut. Contoh soal piutang wesel tidak berbunga. Pada tanggal 1 November terjadi penjualan antara toko X dan toko Y, di mana toko X menjual barang flash disk kepada toko Y sebesar 10 juta dan akan dibayar bulan depan. Setelah itu pada tanggal 1 Desember ternyata toko Y menghubungi toko X bahwa toko Y sedang mengalami kesulitan sehingga dibayar melalui wesel. Karena toko X dan toko Y sudah berhubungan lama, maka toko X menyetujui pembayaran melalui wesel. Wesel tersebut berumur 90 hari. Dan pada tanggal 1 Maret dilunaskan wesel tersebut oleh toko Y. Jawabannya, pada tanggal 1 November terjadi penjualan antara toko X dan toko Y sebesar 10 juta. Jurnal yang dicatat oleh toko X yaitu piutang 10 juta di sisi debit, penjualan 10 juta di sisi kredit. Jurnal yang dicatat oleh toko Y yaitu pembelian 10 juta di sisi debit, hutang 10 juta di sisi kredit. Selanjutnya pada tanggal 1 Desember ternyata toko Y menghubungi toko X bahwa toko Y sedang mengalami kesulitan sehingga dibayar melalui wesel. Karena toko X dan toko Y sudah berhubungan lama, maka toko X menyetujui pembayaran melalui wesel. Wesel tersebut berumur 90 hari. Maka jurnal yang dicatat oleh toko X yaitu piutang wesel 10 juta di sisi debit, piutang 10 juta di sisi kredit. Jurnal yang dicatat oleh toko Y, hutang 10 juta di sisi debit, hutang wesel 10 juta di sisi kredit. Tidak ada AJP dikarenakan tidak ada bunga yang disesuaikan. Kemudian pada tanggal 1 Maret dilunaskan wesel tersebut oleh toko Y. Jurnal yang dicatat oleh toko Y yaitu kas 10 juta di sisi debit, piutang wesel 10 juta di sisi kredit. Selanjutnya, jurnal yang dicatat oleh toko Y yaitu hutang wesel 10 juta di sisi debit, kas 10 juta di sisi kredit. Selanjutnya, contoh soal wesel dengan bunga. Pada tanggal 1 November terjadi penjualan antara toko X dan toko Y, di mana toko X menjual barang flash disk kepada toko Y sebesar 10 juta dan akan dibayar bulan depan. Setelah itu, pada tanggal 1 Desember ternyata toko Y menghubungi toko X bahwa toko Y sedang mengalami kesulitan sehingga dibayar melalui wesel. Karena toko X dan toko Y sudah berhubungan lama, maka toko X menyetujui pembayaran melalui wesel. Wesel tersebut berumur 90 hari dengan bunga 12% per tahun. Dan pada tanggal 1 Maret dilunaskan wesel tersebut oleh toko Y. Jawabannya, pada tanggal 1 November terjadi transaksi penjualan antara toko X dan toko Y. Maka jurnal yang dicatat oleh toko X yaitu piutang 10 juta di sisi debit, penjualan 10 juta di sisi kredit. Kemudian jurnal yang dicatat oleh toko Y, pembelian 10 juta di sisi debit, hutang 10 juta di sisi kredit.
Kemudian pada tanggal 1 Desember ternyata toko Y menghubungi toko X bahwa toko Y sedang mengalami kesulitan sehingga dibayar melalui Wesel. Karena toko X dan toko Y sudah berhubungan lama, maka toko X menyetujui pembayaran melalui Wesel. Wesel tersebut berumur 90 hari dengan bunga 12% per tahun. Maka jurnal yang dicatat oleh toko X, piutang Wesel 10 juta di sisi debit, piutang 10 juta di sisi kredit. Jurnal yang dicatat oleh toko Y, hutang 10 juta di sisi debit, hutang Wesel 10 juta di sisi kredit. Ayat jurnal penyesuaian yang dicatat oleh toko X yaitu piutang bunga 100.000 di sisi debit, pendapatan bunga 100.000 di sisi kredit. Cara mencarinya yaitu 1/12 dikali 10 juta dikali 12% sama dengan 100.000. Kemudian ayat jurnal penyesuaian toko Y, beban bunga 100.000 di sisi debit, hutang bunga 100.000 di sisi kredit. Cara mencarinya 1/12 dikali 10 juta dikali 12% sama dengan 100.000. Selanjutnya, jurnal pembalik yang dicatat oleh toko X yaitu pendapatan bunga 100.000 di sisi debit, piutang bunga 100.000 di sisi kredit. Jurnal pembalik toko Y yaitu hutang bunga 100.000 di sisi debit, beban bunga 100.000 di sisi kredit. Kemudian pada tanggal 1 Maret dilunaskan Wesel tersebut oleh toko Y. Maka jurnal yang dicatat oleh toko X yaitu kas 10.300.000 di sisi debit, piutang Wesel 10 juta di sisi kredit, pendapatan bunga 300.000 di sisi kredit. Cara mencari pendapatan bunga yaitu 10 juta dikali 12% dikali 3/12 sama dengan 300.000. Selanjutnya, jurnal yang dicatat oleh toko Y yaitu hutang Wesel 10 juta di sisi debit, beban bunga 300.000 di sisi debit, kas 10.300.000 di sisi kredit. Cara mencari beban bunga 10 juta dikali 12% dikali 3/12 sama dengan 300.000. Selanjutnya, pendiskontoan Wesel. Apa itu pendiskontoan Wesel? Mendiskontokan Wesel adalah meminjam uang ke bank dengan menggunakan Wesel sebagai jaminan. Bank akan memberikan pinjaman tetapi dengan bunga yang diperhitungkan dengan selama jangka waktu diskonto. Bunga yang diperhitungkan juga disebut diskonto. Syarat diskonto Wesel. Apabila pembuat atau penerbit Wesel tidak melunasi Weselnya pada tanggal jatuh tempo, maka pihak yang mendiskontokan bertanggung jawab untuk melunasi Wesel tersebut. Selanjutnya, rumus bunga diskonto, yaitu nilai jatuh tempo dikali tarif diskonto dikali periode diskonto, di mana nilai jatuh tempo yaitu nilai pokok ditambah nilai bunga Wesel. Cara mencari nilai bunga Wesel yaitu nilai Wesel dikali persentase bunga dikali periode. Contoh, Weselnya seharga 12 juta. Suku bunga 12%, jatuh tempo 30 hari. Maka nilai jatuh tempo yaitu nilai Wesel ditambah nilai bunga Wesel. Nilai Weselnya yaitu 12 juta, nilai bunga Wesel yaitu 12 juta dikali 12% dikali 1/12. Sehingga didapatkan nilai jatuh tempo 12.120. Kemudian, tarif diskonto yaitu persen yang ditetapkan oleh bank atas fee-nya. Selanjutnya, periode diskonto. Periode sejak awal diskonto sampai dengan jatuh tempo Wesel. Selanjutnya, contoh soal. Pada tanggal 1 Februari 2019, PTA menerima Wesel senilai 12 juta dari PTB dengan jangka waktu 120 hari per 4 bulan dan suku bunganya 12% per tahun. Pada tanggal 1 April 2019, PTA mendiskontokan Wesel tersebut ke Bank C dengan tingkat diskonto 15% per tahun. Hitunglah nilai kas yang diterima PTA pada tanggal 1 April 2019 dan analisa A. Berapa bunga yang sebenarnya diterima PTA apabila PTA tidak mendiskontokan Wesel tersebut? B. Berapa kerugian pihak perusahaan karena duluan mencairkan Wesel tersebut atau keuntungan pihak bank? C. Atas proses diskonto ini, apakah perusahaan masih memperoleh pendapatan bunga atau harus membayar beban bunga? Yang pertama, kita mencari nilai jatuh tempo, yaitu bunga Wesel ditambah pokok Wesel.
Bunga wesel yaitu 12 juta dikali 12% dikali 4/12 sama dengan 480.000. Pokok wesel 12 juta, maka nilai jatuh temponya adalah 12.480.000. Kemudian, mencari bunga diskonto, yaitu nilai jatuh tempo dikali tingkat diskonto dikali periode. Nilai jatuh temponya yaitu 12.480.000 dikali 15% dikali 2/12 sama dengan 312.000. Kas yang diterima sebesar 12.168.000. Didapatkan dari nilai jatuh tempo dikurang bunga diskonto yaitu 12.480 dikurang 312.000. Jawaban dari yang A, apabila wesel tidak diskonto, maka bunga yang didapat sampai jatuh tempo adalah sebesar 480.000. Kerugian perusahaan karena mendiskontokan wesel tersebut yaitu 312.000, atau bisa dikatakan bahwa itu keuntungan pihak bank sebesar 312.000. Pada kasus ini, perusahaan masih mendapatkan bunga dikarenakan bunga wesel masih lebih besar dibanding bunga diskonto, di mana bunga wesel dikurang bunga diskonto yaitu 480.000 dikurang 312.000 sama dengan 168.000. Perusahaan mendapatkan bunga sebesar 168.000 dan pihak bank mendapatkan pendapatan bunga sebesar 312.000. Berikut adalah alur transaksi diskonto wesel. Yang pertama, terjadi transaksi antara pembeli dan penjual. Proses pembayaran disepakati menggunakan wesel. Kemudian, pihak penjual mendiskontokan wesel tersebut kepada pihak bank, dan pihak bank menagih ke pembeli atau ke pembuat wesel. Namun, apabila pada saat jatuh tempo, si pembuat wesel atau pembeli tidak dapat melunasi kewajibannya, bank akan menagih kepada pihak penjual. Berikut alur transaksinya. Terjadi transaksi antara pembeli dan penjual. Kemudian, proses pembayarannya disepakati menggunakan wesel. Pihak penjual mendiskontokan wesel tersebut kepada pihak bank. Lalu, bank menagih kepada pembeli atau pembuat wesel. Apabila pembeli tidak dapat melunasi, bank akan melakukan proses penagihan kepada penjual. Dan penjual akan menagih kepada pihak pembeli. Apabila pembeli masih tidak ada uang, maka bisa berakhir pada piutang tak tertagih. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.